Selamat datang di podcast Jejak Ilmuwan, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah luar biasa dari para pemikir, penjelajah, dan tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia dengan pengetahuan dan keberanian mereka. Sosoknya begitu masyhur. Ia adalah seorang ulama besar yang telah menghafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Perjalanannya dalam menuntut ilmu membawanya ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, kemudian ke Irak untuk mendalami fikih dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Tak hanya dalam fikih, ia juga menguasai ilmu sastra, bahasa Arab, dan syair, mencerminkan keluasan ilmunya yang luar biasa. Siapakah tokoh tersebut? Ia adalah Imam Syafi'i, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Sebagai pendiri mazhab Syafi'i, kontribusinya tidak hanya membentuk perkembangan fikih, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan Islam melalui karya-karyanya yang monumental. Lahir pada tahun 767 Masehi di Gaza, sejak muda ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam ilmu agama. Semangat literasi yang ia miliki menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat MQ, kembali lagi di program Jejak Ilmuwan, sebuah program yang akan membawa kita menelusuri kisah perjalanan para ulama, ilmuwan, dan pemikir besar Islam yang kontribusinya telah memberikan cahaya bagi peradaban Islam di dunia. Bersama saya, Sarah Mufidah Alia, dan juga rekan saya, Devi Indriani. Insya Allah di episode kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan hidup dari seorang ulama sekaligus mujahid besar yang ijtihadnya ini menjadi pedoman bagi jutaan umat Islam gitu, yaitu sosok tersebut adalah sosok Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, di episode kali ini juga kita akan menyelami perjalanan hidup seorang ulama yang dimana beliau ini sangat-sangat kita kenal gitu ya, kita sudah tidak asing lagi dengan namanya gitu. Nah, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita seorang narasumber yang merupakan Ketua Yayasan Amal Mata Hati sekaligus juga pembina Yayasan Maki Peduli Indonesia dan juga pengasuh pesantren Maki, yaitu Ustadz Kurniali Rahmat BALC. Insya Allah bersama beliau kita akan mengupas tuntas mengenai kisah perjalanan Imam Asy-Syafi'i. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabi khair, dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa Ustaz. Ya. Biasa pakai bahasa Arab soalnya. Masya Allah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan serta keberkahan dalam setiap kehidupannya. Insya Allah, biiznillah ya. Baik Ustaz, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya, Insya Allah di episode kali ini kita akan membahas mengenai sosok Imam Syafi'i yang dimana beliau ini merupakan sang pelopor mazhab ya Ustaz. Nah, di mana beliau ini merupakan pelopor mazhab di Indonesia sendiri gitu, mayoritas muslimnya memang menggunakan mazhab Syafi'i gitu dalam pengamalan ibadahnya sehari-hari gitu ya Ustadz. Betul. Nah, mungkin sebelum kita membicarakan Imam Syafi'i ini lebih jauh gitu, kita mungkin harus mengenal dulu siapa sih sebenarnya sosok dari Imam Syafi'i itu gitu. Karena ada pepatah yang menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi mungkin untuk mengawali perbincangan kita hari ini gitu, kita mengawali dulu dengan mengetahui sosok siapa sih sebenarnya Imam Syafi'i ini, bagaimana kehidupannya, mungkin secara garis besar biografinya beliau itu seperti apa Ustadz? Masya Allah ya, sebuah pertanyaan yang teramat sangat bagus ya, karena memang kita harus mengenal terlebih dahulu sosok beliau sebelum kita mencoba lebih dalam ya terhadap bagaimana pemikiran beliau yang teramat sangat luar biasa gitu ya. Dan memang ketika dulu saya di fakultas pun mengambil madhab ini ya, madhab Syafi'i. Ya, kebetulan ya ini linear sekali dengan apa yang dulu pernah saya pelajari. Nah, oleh sebab itu maka kita pahami dulu ya tentang siapa beliau. Jadi beliau itu kalau nama aslinya itu adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, betul. Ya, jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
beliau itu lahir di kota perjuangan umat Islam semuanya di Gaza, Palestina. Ya, di Gaza, Palestina, dan beliau itu lahir pada tahun 150 Hijriah, ya, di abad kedua Hijriah, ya, abad kedua Hijriah. Dan memang beliau tumbuh ketika sedang masa pengembangan mazhab, ya, gitu. Jadi memang pada waktu itu ada yang dinamakan dengan fase nemu mazhab, gitu. Jadi berkembangnya mazhab-mazhab. Jadi sebelumnya itu juga memang ada mazhab Maliki, dan beliau juga belajar kepada Imam Malik, gitu ya. Kemudian juga ada mazhab Hanafi, ya, sebelumnya Imam Abu Hanifah, gitu ya. Ini adalah merupakan mazhab-mazhab yang tumbuh pada masa beliau pada waktu itu. Jadi memang beliau tumbuh dalam masa ketika mazhab itu sedang berkembang, gitu ya. Jadi fase nasyatul mazhab namanya, ya, pertumbuhan mazhab. Kemudian juga ini yang luar biasa, ya. Jadi beliau itu ayahnya itu wafat ketika beliau masih kecil. Nah, jadi yatim, ya, beliau itu yatim, dan beliau itu dibesarkan oleh ibunya. Tapi luar biasa, perjuangan ibunya membesarkan beliau ini luar biasa, ya. Jadi di tengah kondisi kesulitan ekonomi, beliau mampu menunjukkan perjuangan, ya, sehingga bisa mendidik anaknya, sehingga pada usia 7 tahun beliau itu menjadi orang yang hafal Quran, Masya Allah. Usia 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran, ya. Dan kemudian juga, nah, karena beliau itu memang berguru langsung kepada Imam Malik, ya, nah, maka beliau itu juga menghafal kitab Al-Muwatta. Nah, ini Al-Muwatta ini kitab hadis, ya, yang mana secara tabwib, secara babnya itu memang dia berbicara tentang tabwibul fikih, gitu. Tabwib fikih itu. Jadi ini luar biasa. Jadi Allah memberikan kecerdasan yang teramat sangat luar biasa kepada beliau, Imam Syafi'i, sehingga di masa kecilnya diuji dengan ujian yang luar biasa, ditinggal oleh ayahnya, gitu kan. Kemudian hidup dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi kesulitan ekonomi, tapi ternyata hal tersebut menjadikan beliau tumbuh menjadi seorang pejuang, fighter lah, ya, kalau bahasa kita hari ini, ya. Fighter, sehingga mampu untuk menghadapi tantangan yang teramat sangat luar biasa ketika beliau menghadapi kehidupan yang begitu sulit, tidak memadamkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Jadi seperti itu, ya. Jadi Masya Allah, luar biasa ini yang dinamakan dengan Al-Imam Syafi'i ini, ya. Jadi begitu, dan beliau lahir di kota perjuangan kita semua, Gaza, Palestina. Iya, Gaza. Kemarin juga saya kan habis dari ini BKSAP DPR RI, kita berbicara tentang isu-isu Gaza dan Palestina. Kayak ketika datang ini podcast tentang Al-Imam Syafi'i, Masya Allah, teringat kembali memori ke ini. Karena kita juga kan waktu itu pernah juga kita melihat kondisi Gaza secara langsung, Masya Allah. Di kota yang seperti itu Al-Imam Syafi'i lahir, Masya Allah, luar biasa. Kota perjuangan bagi kita semua. Gaza ini memang sebagai tanah yang memang selalu diberkahi, ya Ustadz, ya, gitu. Salah satu tanah yang diberkahi, gitu. Dan beliau lahir di sana, gitu. Beliau lahir di sana, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Berarti beliau juga lahir karena didikan, gitu ya. Didikan ibunya tuh sangat benar-benar, gitu ya. Sebagai pendidik pertama, madrasah pertama tuh, beliau tuh berhasil gitu mencetak seorang anak yang Masya Allah, gitu ya, menjadi seorang ulama besar saat ini, gitu. Iya. Nah, maka ada yang dinamakan dengan sebuah nasihat, ya. Jadi yang dinamakan dengan al-ummahatu hiyal madrasatul ula, gitu ya. Jadi ibu itu adalah madrasah yang pertama untuk anaknya. Jadi bagaimana seorang anak bisa tumbuh dan berkembang, gitu ya, itu dilihat dari bagaimana ibunya mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, gitu ya. Nah, maka ya, ini juga menjadi sebuah penyemangat lah, ya, bagi misalkan ada yang ditinggalkan pergi oleh ayahnya, gitu kan, ketika mendidik anak ini jangan menjadi berkecil hati, gitu kan, karena justru ketika itulah yang dinamakan dengan semangat itu akan tumbuh menjadi lebih berlipat-lipat, gitu ya, di dalam mendidik anak, bagaimana menjadikan anak itu sebagai anak yang sholih, gitu ya. Nah, ini, ya, seperti contohnya ini. Dan juga kan Rasulullah juga kan lahir yatim, ya. Iya, nah, gitu. Dan beliau dibesarkan oleh ibunya juga kan. Nah, ini juga menjadi satu cerminan lah bagi kita semua, bahwasanya yang dinamakan dengan bagaimana mendidik anak itu menjadi sebuah keharusan, ya, bagaimanapun kondisi keluarganya.
gitu ya. Mampu tidak mampu, lengkap tidak lengkap, anak kita adalah merupakan investasi jangka panjang itu di masa yang akan datang. Amanah ya Ustadz. Iya betul, amanah itu ya. Berarti selain karena didikan dari orang tua juga gitu, pasti ada guru gitu yang mendidik beliau gitu. Nah tadi juga Ustadz sebenarnya udah menjelaskan ya gitu bahwa Imam Malik itu salah satu gurunya beliau gitu. Nah tapi pengen tahu gitu lebih banyak gitu ya mengenai Imam Syafi'i ini gitu. Apa sih gitu siapa gitu yang mengajarkan beliau gitu sehingga beliau tuh semangat banget gitu untuk menuntut ilmu ya Ustadz selain Imam Malik gitu. Bagaimana sih lingkungan pertemanannya gitu di mana belajarnya dan juga siapa sih guru beliau gitu yang lainnya gitu ya Ustadz. Baik, jadi ini menarik sekali ya. Jadi memang ada sebuah pepatah Arab juga ya. Jadi unzur ilaman ta'khudul ilm. Jadi lihat kepada siapa engkau mengambil ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu diambil dari mana gitu kan? Karena ya apatah lagi di zaman sekarang ya kita kan seperti tilawah bersanad gitu ya. Jadi harus jelas sanadnya ya. Nah, maka harus dikenal dari siapa ilmu tersebut diambil. Nah, jadi di antara para budaya atau kebiasaan para ulama di masa itu, mereka itu senang melakukan yang dinamakan dengan rihlah ilmiah. Nah, gitu. Jadi rihlah ilmiah itu ada dua. Yang pertama adalah li talabil ilm, yang pertama prosesnya dulu mereka mencari ilmu gitu kan. Kemudian yang kedua adalah li dakwah gitu. Jadi ada rihlah ilmiah li talabil ilmi, kemudian rihlah ilmiah li dakwah untuk berdakwah. Nah, di sini ya Al-Imam Asy-Syafi'i ya beliau ini luar biasa ya karena beliau itu melakukan perjalanan rihlah ilmiah pertama kali itu ke Mekah ya, dan beliau di sana juga berguru kepada ini namanya Muslim bin Khalid Al-Jansi. Ya, jadi beliau adalah merupakan seorang mufti di Makkah pada masa itu, pada masa beliau gitu ya. Nah, beliau belajar di sana, kemudian juga beliau ke Madinah. Nah, kalau di Madinah inilah. Jadi di Madinah ini beliau bertemu dengan Imam Malik dan kemudian berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik ini ya beliau adalah merupakan ulama yang memang terkenal pada masa itu sebagai ahlul hadis wal fiqh. Jadi ulama ahlul hadis dan fikih. Nah, kemudian juga beliau melakukan rihlah ilmiah ke Irak. Nah, di Irak ini beliau ya di madrasahnya siapa, yaitu bertemu dengan Imam Abu Hanifah atau yang lebih kita kenal dengan Imam Hanafi ya. Nah, jadi beliau, nah kalau Imam Abu Hanifah ini memang terkenal juga beliau ahlu ra'yi. Ahlu ra'yi. Nah, maka nanti kita akan mendapati dari perjalanan ilmiah beliau ya, dari perjalanan ilmiah beliau kan dari Makkah kemana ke Madinah ya, kemudian juga beliau ke Irak itu. Ini luar biasa loh. Pada waktu itu belum ada pesawat. Jadi bagaimana melakukan perjalanan itu ya? Mungkin naik apa? Naik unta mungkin ya, atau naik kuda, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi rihlah ilmiah itu di negeri yang berbeda-beda kan gitu ya. Nah, ini dengan perjalanan ilmiah yang begitu jauh, kemudian juga bertemu dengan guru-guru yang memang kompeten di bidangnya. Nah, sehingga beliau itu dari sisi mazhab ya memang Al-Imam Syafi'i ini memadukan. Ya, jadi ada yang dinamakan kompabilitas antara yang pertama dari sisi dalil yang begitu kuat ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian juga beliau juga memadukan dengan Imam Abu Hanifah yang memang terkenal sebagai ahlu ra'yi. Nah, sehingga nantinya di Yaman dan Mesir beliau kemudian mengembangkan mazhab beliau ya, mazhab Syafi'i sampai dengan ke sini ke Indonesia. Maka kan banyak orang Indonesia yang bermadhab gitu kan dengan madhab Syafi'i ini ya gitu. Jadi begitu itu sirah ilmiahnya gitu ya, kalau disebutnya sirah ilmiah ya gitu. Begitu gitu ya. Baik Ustadz, kalau dilihat dari jawaban Ustadz gitu ya, bahwa Imam Syafi'i itu adalah sosok yang Masya Allah banget gitu ya Ustadz dalam menuntut ilmunya. Dan telah kita ketahui juga bahwa Imam Syafi'i itu bukan hanya ilmuwan biasa, tetapi sekaligus sebagai ulama gitu ya Ustadz. Betul. Lalu apa sih Ustadz yang menjadi ciri khas bahwa Imam Syafi'i itu sebagai seorang ilmuwan dan sekaligus sebagai ulama juga gitu Ustaz? Baik ya. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jadi beliau itu yang pertama itu mengembangkan metodologi istinbatul ahkam namanya. Ya. Apa itu istinbatul ahkam? Jadi metodologi pengambilan hukum atau yang ilmunya itu disebut dengan usul fiqh. Ya, usul fikih. Jadi beliau ini adalah pelopor dalam usul fikih. Jadi ketika beliau mendapatkan surat dari Abdurrahman Al-Baghdadi,
ketika beliau diminta untuk membuat metodologi untuk menetapkan hukum Islam. Nah, jadi beliau itu kemudian mengirimkan surat dalam bahasa Arab apa? Risalah. Jadi beliau itu mengirim risalah kepada siapa? Kepada Abdurrahman Al-Baghdadi. Nah, maka dari surat-surat yang beliau kirimkan kepada Abdurrahman Al-Baghdadi ini kemudian disebut dengan risalah. Nah, dari situlah kemudian menjadi satu kitab tertentu dalam usul fikih, yaitu kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah. Nah, ini jadi beliau ini yang pertama, ciri keilmuan beliau adalah beliau itu adalah peletak dasar daripada yang dinamakan dengan ilmu usul fikih. Itu ya, ilmu usul fikih luar biasa. Nah, kemudian juga ciri khas yang kedua, jadi yang pertama peletak dasar ilmu usul fikih ya. Yang kedua adalah beliau itu tawazun. Nah, tadi sudah saya sebutkan dari rihlah ilmiah beliau dalam talabul ilmi, mencari ilmu kan. Nah, itu beliau belajar ke berbagai sumber gitu kan. Ada Imam Malik ya, kemudian Imam Hanafi gitu kan, kemudian ulama yang lain ya. Nah, ini sangat berpengaruh kepada bagaimana pola pikir beliau dari sisi keseimbangan dalam berpikir. Nah, itu maka madhab Syafi'i sendiri ya, itu memang merupakan satu madhab yang dari sisi pendekatan memang lebih soft gitu dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain, karena memang ada tawazunnya tadi, ada keseimbangannya tadi dibandingkan dengan madhab yang lain gitu kan. Nah, begitu. Nah, kemudian juga terus berkembang kan sampai dengan hari ini ya. Di sini kita bisa melihatlah keseimbangan daripada madhab Syafi'i ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ini jangan dilupakan ya, keindahan bahasa dan sastra beliau. Gitu. Jadi memang ya ini diantara ya bekal untuk menjadi seorang ahli ilmu ya dalam ilmu agama, ilmu diniyah. Salah satunya adalah menguasai bahasa Arab. Dan memang beliau itu orang gini, jangan dikira orang Arab bisa bahasa Arab dengan benar semua, enggak. Ya, jadi beda loh antara bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab sehari-hari dalam percakapan. Bahasa kitab juga beda gitu ya. Nah, ya karena memang kan sampai dengan hari ini pun saya mengajar di kelas dengan bahasa Arab ya. Nah, maka iya di pesantren Makkah itu kita dan lugawi kita pakai bahasa Arab sehari-hari. Jadi jangan dikira orang Arab itu bisa bahasa Arab semua yang benar gitu ya, enggak gitu ya. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i ini beliau terkenal dengan fasahatul kalam. Fasih bicaranya itu ya, dengan balaghah yang luar biasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan Al-Imam Syafi'i. Jadi beliau itu menguasai dari ilmu adab wal balaghah. Adab dan balaghahnya juga luar biasa. Nah, kemudian ini yang tidak terlepas ya. Ciri beliau sebagai seorang ulama adalah beliau sangat mengutamakan dalil. Gitu. Makanya ada sebuah ucapan dari beliau ya, idza shahal hadis bahwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, itu adalah madhabku gitu. Iya, nah ini yang ciri yang paling utama dari beliau adalah mengutamakan dalil-dalil yang sahih begitu. Ya. Iya. Jadi dengan nama seorang ilmuwan dan seorang ulama, pasti beliau juga mempunyai karya-karyanya ya Ustaz. Iya. Dan telah kita ketahui juga gitu bahwa Imam Syafi'i itu adalah penulis yang sangat produktif ya Ustaz. Betul. Dari karya-karyanya yang tadi sempat Ustadz bilang ada kitab Ar-Risalah. Mungkin apa saja sih Ustadz selain kitab Ar-Risalah yang Ustadz ketahui dari karya-karya beliau itu? Waduh, banyak itu ya. Banyak ya. Jadi karyanya mau teramat banyak ya para ulama ini. Kalau kita ini kan jadi teramat sangat kecil perbendaharaan ilmu kita ya tentang mereka itu. Tapi di antara ya yang karya-karya yang beliau yang terkenal, yang pertama Risalah itu tadi ya, kitab Ar-Risalah. Yang mana kitab Ar-Risalah ini adalah merupakan kitab pertama sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Al-Um. Nah, ini Al-Um ya. Al-Um ini adalah kitab fikih. Jadi ada ini harus bisa dibedakan nanti lah mungkin ya. Segmen selanjutnya kita berbicara tentang perbedaan antara usul fikih dengan fikih. Kalau usul fikihnya itu Ar-Risalah, kalau fikihnya itu Al-Um. Itu ya. Nah, kemudian juga ada karya beliau di dalam bidang hadis yang dinamakan Ikhtilaful Hadis gitu. Dan mungkin masih banyak lagi karya-karya yang lain yang bisa kita gali ya gitu. Ya, hanya memang ini keterbatasan literatur kita pada hari ini sehingga yang dikenal dari karya beliau itu hanya 2 itu saja. Hanya 3 mungkin ya. Ar-Risalah dalam usul fikih, kemudian Al-Um dalam ilmu fikih, ya Ikhtilaful Hadis dalam ilmu hadis. Masih teramat sangat banyak karena mereka itu adalah para ulama terdahulu, orang-orang yang produktif ya. Bayangkan
ketika menulis harus dengan pena yang tintanya dicelupkan dulu kemudian ditulis ke apa? Mungkin bukan kertas seperti kita ya. Mereka bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Malu kita hari ini nih. Seperti yang Ustadz bilang gitu tadi, dari karya-karya Imam Syafi'i itu ada Kitab Ar-Risalah dan yang mana menjelaskan tentang ilmu fikih ya Ustadz. Dan berarti kalau Imam Syafi'i itu dikenal sebagai ulama di dunia fikih ya Ustadz? Iya betul. Nah makanya kan kalau mazhab itu, makanya ada yang dinamakan dengan mazhab akidah ya. Nah kalau juga ada yang dinamakan dengan mazhab fikih. Nah dan banyak sebenarnya ya. Kan kalau kita mengenal hanya 4 ya. Betul. Iya. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali gitu kan. Masih ada sebenarnya mazhab-mazhab yang lainnya. Hanya memang 4 inilah yang paling dikenal. Nah, beliau itu adalah merupakan ulama dalam hal mazhab fikih gitu ya. Iya, dalam masalah fikih. Fikih itu kan berbicara terkait dengan praktik ibadah gitu ya. Praktek dalam kita melaksanakan ibadah bagaimana sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan ya, perintah dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang tentu kita perlu untuk merujuk kepada mereka gitu ya, agar jangan sampai ketika kita di dalam melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Lalu apa sih Ustadz yang membuat Imam Syafi'i itu sangat berpengaruh gitu di dunia fikih gitu? Nah itu tadi ya, jadi beliau itu luar biasa ya. Nah yang pertama ya, beliau itu melahirkan mazhab. Nah, ini ya, tidak semua ulama bisa melahirkan mazhab. Iya kan? Jadi beliau itu bisa melahirkan mazhab fikihnya sendiri. Nah ini ya, beliau itu bisa melahirkan mazhab fikihnya sendiri ya. Kemudian itu tadi sebagai peletak dasar dari kaidah usul fikih. Nah itu ya, jadi peletak dasar dalam usul fikih. Seperti gini lah. Kalau misalkan yang dinamakan dengan Nahu ya, Nahu itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka beliau dikenal sebagai peletak dasar daripada ilmu Nahu, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali gitu ya. Kemudian ilmu yang lain juga ada peletak dasarnya seperti mustalah hadis gitu kan. Itu adalah Roma Hurmuzi yang meletakkan untuk dasar ilmu hadis. Nah, Imam Syafi'i ini beliau adalah merupakan peletak dasar dalam usul fikih. Nah, sehingga usul fikih yang hari ini berkembang ya beliaulah yang sebagai pelopor utama dalam pengembangannya sampai dengan hari ini gitu ya. Nah, kemudian juga itu tadi ketika beliau belajar kepada ulama Mekah, Madinah, Irak gitu ya, menjadikan beliau itu orang yang memang tawazun itu seimbang. Jadi mampu untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang berbeda sehingga menghasilkan satu karya yang otentik dari hasil pemikiran beliau sendiri gitu. Ini yang luar biasa ya dalam ilmu fikih maupun usul fikih. Jadi memang Imam Syafi'i ini menjadi pionir lah dalam kemajuan ilmu fikih sampai dengan hari ini. Masya Allah. Luar biasa kan? Ya, ilmu baru juga Ustadz gitu ya. Luar biasa kan? Nah, makanya gitu ya. Ya makanya dulu ketika di fakultas itu kan ada 4 mazhab yang kita pelajari. Nah, saya mengambil Syafi'i ini, mazhab Syafi'i, karena memang ya, di Indonesia kan kita menggunakan mazhab Syafi'i ya, biar linear lah dengan keadaan masyarakat gitu. Insya Allah. Nah, Ustadz dalam menyebarkan sebuah pemikiran tersebut gitu ya Ustadz, pasti kan punya metode tersendiri gitu Imam Syafi'i, termasuk juga Rasulullah SAW gitu dalam berdakwah pasti ada metodenya gitu caranya. Nah, kalau Imam Syafi'i ini gitu, bagaimana sih beliau tuh cara menyebarkan pemikirannya gitu sampai sekarang kita orang Islam aja tuh di Indonesia tuh mayoritas gitu kan ya. Itu gimana sih caranya Ustadz? Nah, jadi begini ya, berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya zaman YouTube ya. YouTube, medsos. Jadi para ustadz itu ya sekarang lebih banyak membuka halakoh di YouTube mungkin ya, halakoh kajian di Instagram atau Facebook. Kalau masa lalu itu ya itu tadi dari pernyataan sebelumnya. Jadi beliau itu kan ada rihlah itu ada 2 ya. Rihlah ilmiah itu ada 2. Ada rihlah ilmiah li talabil ilm. Nah, kemudian yang kedua adalah rihlah ilmiah li nasril ilm. Nah, jadi ada rihlah ilmiah untuk mendapatkan ilmu. Rihlah yang kedua adalah untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu ya. Setelah beliau belajar di mana tadi? Di Mekah ya, Madinah ya, kemudian juga di Irak gitu kan. Beliau kemudian menyebarkan ilmu di mana? Di Yaman dan Mesir. Beliau membuat madrasah
madrasah ya, kalau kita bilangnya pesantren kan hari ini. Beliau membuat madrasah, kemudian juga beliau memperbanyak orang-orang yang belajar kepada beliau. Nah, salah satu di antara murid beliau yang terkenal kan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini beliau selain sebagai ulama fikih juga beliau ulama hadis ya. Ya kan kalau dalam ilmu hadis lebih dikenal dengan apa? Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad ya. Dan kalau dalam fikih apa? Hambali kan? Nah, itu sebenarnya orangnya sama. Iya, Imam Ahmad itu ya Ahmad bin Hambal, yang dinamakan dengan Hambali itu ya mazhabnya Imam Ahmad. Iya, jadi nah ini orang yang bisa membuat orang lain sukses juga beliau itu. Iya, jadi banyak murid-muridnya gitu ya. Nah, jadi setelah beliau melaksanakan rihlah ilmiah li talabil ilm, kemudian beliau melakukan rihlah ilmiah li nasril ilm untuk menyebarkan ilmu, dan itu luar biasa sekali ya. Sehingga beliau selain menjadi pelopor mazhab dari mazhabnya sendiri, beliau juga bisa menumbuhkan mazhab dari mazhab yang lain, yaitu muridnya, yaitu mazhab Hambali. Nah, itu jadi beliau membuat halakoh ilmiah, kemudian juga yaitu tadi ya, yang pertama rihlah li nasril ilm, kemudian halakoh ilmiah untuk menyebarkan ilmunya, dan nah ini salah satunya. Beliau juga memiliki murid yang loyal. Salah satunya, iya loyal. Makanya ada istilah Syafi'i, ada Syafi'iyah, itu beda. Kalau Syafi'i ya itu pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah itu bisa jadi bukan pendapat beliau, tapi dari orang yang memang mengikuti mazhab beliau, dan iya itu disebut dengan Syafi'iyah. Jadi ini harus dibedakan ya dua istilah ini. Masya Allah. Iya. Jadi emang udah di halakoh gitu ya Ustadz ya? Iya. Ya kan antuma juga di halakoh di fakultas kan gitu. Ya. Setelah mengetahui tentang cara metode tersebut ya Ustadz, nah pasti kan ada tantangan gitu yang harus dilalui gitu. Nah itu tuh tantangannya tuh apa saja gitu beliau tuh dalam menyabarkan pemikirannya ini Ustadz? Ya baik. Nah jadi memang ya tidak terlepas ya, pada masa itu ada sebuah tantangan dari penguasa tentu gitu ya, karena tidak selalu linear lah dengan keinginan dari penguasa gitu ya. Dan kemudian juga yang paling ini ya, tantangan yang terjadi pada masa itu ya, diantaranya adalah perlawanan. Nah, ini biasa ya, ada perlawanan lah dari ulama lokal. Iya ya, sesuatu yang sudah eksis ya tentu tidak ingin dirubah dengan radikal dengan sebuah pemahaman yang baru gitu kan. Nah itu. Jadi ketika beliau berhadapan dengan komunitas lokal yang ternyata kemudian memegang satu pemahaman tertentu, ini juga perlu treatment khusus lah untuk menghadapi mereka gitu kan. Karena tentu berbeda antara kita berhadapan dengan orang awam dengan orang yang memang sudah memiliki dasar keilmuan kan begitu. Nah, jadi memang beliau berhadapan juga dengan komunitas lokal yang memang juga dipimpin oleh ulama lokal yang secara pemahaman juga ada perbedaan lah dengan beliau. Dan itu tidak bisa dirubah dengan cepat, tidak bisa dirubah dengan radikal gitu ya kalau istilahnya. Seperti itu ya. Nah kemudian juga, nah ini jangan salah ya. Jadi yang dinamakan dengan madhab itu saling terkait satu sama lain. Ada yang namakan dengan nakad namanya kalau dalam ilmu ini. Apa itu nakad? Nakad itu kritik ya, dan itu satu hal yang sudah biasa sebenarnya ya. Dulu saya juga belajar yang namakan al-balaghatu wan nakad namanya, itu balagoh dan kritik daripada balagohnya itu sendiri. Nah ini juga sama, fikih dengan kritik fikihnya itu sendiri. Nah jadi memang beliau menghadapi kritikan dari madhab yang lain gitu. Iya karena pada waktu itu memang madhab sudah pada punya pengikutnya sendiri, sudah mulai berkembang kan. Karena tadi saya sebutkan beliau itu di masa nasy'atu mazhab ya gitu. Sehingga beliau menghadapi kritik dari mazhab yang lain. Nah itu tadi ya, tekanan dari penguasa, kemudian ada ada tantangan lah ya dari komunitas lokal yang dipimpin oleh ulamanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya kritik-kritik yang memang bersumber dari mazhab yang lain. Itulah tantangan beliau ketika beliau mengembangkan mazhabnya itu ya. Masya Allah Ustadz, mungkin apa sih Ustadz nasihat terbaik yang bisa kita ambil dari sosok seorang Imam Syafi'i? Apakah ada kisah-kisahnya gitu Ustadz yang menginspirasi kita sebagai seorang pelajar gitu Ustadz? Wah, kalau ini bagus nih ya. Ini ada satu pernyataan ya dari Imam Syafi'i.
Man lam yazuk ya bi ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan perihnya menuntut ilmu walaupun 1 jam saja ya, zaqa bi dzulli tula hayatihi, maka dia akan merasakan ya keperihan sepanjang hidupnya. Iya. Jadi kalau orang tidak mampu menahan lelahnya mencari ilmu walaupun hanya 1 jam gitu ya, dia itu akan merasakan keperihan sepanjang hidupnya. Ini menunjukkan kepada apa? Urgensi daripada pendidikan. Nah, ini beliau ya, karena kan beliau dididik oleh ibunya yang tadi sudah ditinggal oleh suaminya kan, beliau yatim gitu kan, sehingga ini menjadi satu modal dasar bahwasanya yang dinamakan dengan pendidikan itu adalah merupakan modal utama untuk menjadikan seseorang itu orang yang berhasil gitu. Masya Allah. Luar biasa ya. Baik Ustadz, mungkin yang barusan itu menandakan bahwa itu adalah pertanyaan terakhir gitu Ustadz. Iya. Untuk itu mari kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Kurnia Lirahmat yang telah berbagi ilmu dan wawasannya bersama kami. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya Ustadz. Alhamdulillah sahabat MQ, kita telah belajar banyak dari kisah Imam Syafi'i. Perjalanan hidup beliau mengajarkan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan seorang penuntut ilmu harus selalu rendah hati, tekun serta tidak pernah merasa lelah atau tidak merasa cukup dalam belajar gitu. Sebagai penutup, mari kita renungkan pepatah atau pesan indah dari Imam Syafi'i yang seperti tadi Ustadz bilang, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan gitu. Sahabat MQ, semoga kita selalu diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya gitu ya. Selamat sampai jumpa di episode berikutnya dalam program Jejak Ilmuwan. Bersama saya Depi Indriani dan rekan saya Sarah Mufidah Aliyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.